Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita ada di penghujung tahun ini. Dan puji Tuhan, di tahun ini kita dapat bersama-sama berkumpul karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah doa pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian kami naikkan kepadamu, Raja atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan, di penghujung tahun ini Engkau pertemukan kami kembali, tetap dengan kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita kelahiran-Mu kami sambut dengan hati kami yang limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau hadir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyambut pagi ini dengan sukacita yang baru di hadapan-Mu. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sebab Dia telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini,
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Haleluya. Glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Juru Selamat dunia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, sembah namanya. Engkau hadir membawa sukacita, Engkau hadir membawa damai sejahtera. Engkaulah Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kelahiran-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Syukur.
selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sebab indah Natal di hati setiap kami, Tuhan. Sebab Engkau lahir bagi kami, menyelamatkan kami. Engkau lahir mendatangkan damai sejahtera, kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau, Tuhan, yang memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau menyertai Tuhan setiap kami juga yang ada dimanapun kami berada, Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan hati kami yang terbuka lebar, Tuhan, dengan telinga kami yang mau mendengar, Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini dapat berbuah dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Cukup panjang. Saya akan baca buat kita ya, Bapak Ibu ya. Mulai ayatnya yang pertama, pasal 2 kitab Yosua berbunyi demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bahwa keluar orang-orang yang datang daripadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika mereka pergi, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang raming yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang.
Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami. Setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Sampai sedemikian pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu. Kita akan belajar kembali dari perikop ini, Bapak Ibu terkasih. Ada satu kebenaran yang ingin kita renungkan, bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, Allah yang maha tahu itu memperhatikan kehidupan Rahab. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir di awal seperti ini. Mengapa kedua pengintai itu pergi ke rumah Rahab, sementara ada sangat banyak penduduk Yeriko? Kenapa keduanya harus pergi ke rumah Rahab? Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, kedua pengintai itu tidak dikatakan Yosua dari awal. Ketika Yosua menyuruh mereka untuk melihat negeri Yeriko, kota Yeriko itu, Yosua tidak mengatakan pergilah ke rumah Rahab, tidak. Tetapi apakah secara kebetulan kedua pengintai ini pergi ke rumah Rahab? Bagi saya ini tidak kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Allah yang maha dahsyat, yang luar biasa itu tahu bahwa di Yeriko ada seorang yang benar-benar rindu untuk melihat dan percaya kepada Allah, Allahnya orang Israel. Walaupun Rahab belum pernah tahu siapa Allah itu, dia hanya mendengar bahwa Allahnya orang Israel itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sebelumnya kita perlu tahu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, siapa Rahab. Tadi dikatakan bahwa dia adalah perempuan sundal. Ada stigma yang negatif yang diberikan kepada dia. Dia seorang wanita yang bukan baik-baik, tetapi dia wanita yang namanya adalah cemar. Dan kemungkinan banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang tidak suka dengan Rahab oleh karena reputasinya yang jelek, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa
Rahab itu dia punya sesuatu yang berbeda dibandingkan oleh orang lain. Sekian banyak orang yang ada di Yeriko, tetapi hanya satu-satunya Rahablah yang berbeda. Di mana bedanya? Apa yang membuat Rahab beda dengan orang-orang yang di Yeriko, Bapak Ibu? Yang membuat Rahab berbeda dari mereka adalah Rahab di tengah-tengah reputasi yang tidak baik, di tengah kondisinya dia yang namanya buruk, tetapi ketika dia mendengar nama Allah orang Israel, dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah itu. Dia tidak menangisi nasibnya yang tidak baik. Dia tidak memberontak kepada Allah seperti kota Yeriko atau negeri Yeriko itu. Di sana tadi kita belajar bahwa dikatakan ketika Allah orang Israel melakukan perkara yang ajaib, di mana ketika orang Israel akan meninggalkan Mesir, kita tahu cerita itu di firman Tuhan, bahwa mereka akan melewati laut merah, laut mati yang begitu dalam dan luas. Tetapi ketika bangsa Israel melewatinya, Tuhan mengeringkan laut itu. Poin itu loh yang dipegang oleh Rahel. Berita penting itu loh yang dipegang oleh Rahel. Sehingga apa yang didengar Rahel juga di Rahab, apa yang didengar Rahab juga didengarkan oleh warga Yeriko. Tetapi perhatikan bahwa Rahab bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melalui pendengarannya imannya timbul. Dia timbul keyakinan dan percaya kepada Allahnya orang Israel yang hebat itu. Dan kini dia tidak lagi memusingkan dirinya sendiri yang memiliki nama yang jelek, pandangan yang tidak baik dari orang lain. Dia tidak pusingkan itu. Tetapi sekarang dia tahu ada kabar baik, bahwa kalau Allah yang besar, yang luar biasa itu mampu mengeringkan laut, dan bagaimana Allah menyerahkan kedua raja Amori yaitu Sihon dan Og, bagaimana orang Israel menumpas kedua raja itu, Rahab mengerti bahwa Allahnya orang Israel Allah satu-satunya yang tidak ada duanya, dan dia ambil momen itu. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Allahnya orang Israel. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Tadi dikatakan Bapak Ibu bahwa ketika dia menyelamatkan kedua pengintai itu, dan orang yang mengejarnya sudah keluar daripada kota itu, dan di sana tadi dikatakan setelah pintu gerbang ditutup, lalu Rahab naik ke atas di sotoh rumahnya menemui kedua pengintai itu. Apa yang dikatakan oleh Rahab? Kata-kata ini luar biasa. Dikatakan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Rahab mendengar tentang orang Israel. Dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Itu adalah kata-kata iman. Yang masuk di kota mereka baru pengintai, belum Yosua dengan semua rakyat orang Israel, belum. Baru kedua pengintai itu. Tetapi Rahab di dalam benaknya, di dalam kepercayaannya, jika kita orang Kristen, di dalam imannya sudah melihat dan sudah tahu bahwa orang Israel akan menumpas Yeriko. Ini iman Bapak Ibu. Nah, kita melihat bahwa Rahab ini luar biasa. Dia punya iman yang kuat.
dan tidak digoyangkan oleh apapun. Nah, itu sebabnya oleh karena keyakinan itu, dia katakan kepada kedua pengintai itu, dia sadar bahwa Yeriko pasti akan dihancurkan, akan dilumpuhkan, akan dikuasai oleh orang Israel. Pesan yang sangat penting diberikan kepada kedua pengintai itu. Dia katakan, karena aku telah berbuat baik dan berbuat ramah kepadamu, hanya satu permintaan saya, selamatkan saya, ayah, ibu, saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki. Artinya keluarga besar daripada Rahab, dia minta untuk diselamatkan. Ini iman Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini iman Rahab, seolah-olah dia sudah tahu bahwa Yeriko pasti akan dihancurkan, dilumpuhkan. Dan kita tahu bahwa kota itu dibakar ya Bapak Ibu ya, dibakar sama sekali. Yang sisa hanyalah Rahab dan semua keluarga besarnya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Apa yang kita perlu pelajari dari bagian ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Kita adalah orang-orang yang seperti Rahab. Dari sekian orang yang ada diciptakan dalam dunia ini, yang mayoritas tidak peduli kepada Allah, tidak peduli akan keselamatan jiwanya, tidak peduli akan apa di masa yang akan datang. Dan kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena kita percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Juru Selamat. Allah, tidak ada yang lain. Ini momen kita adalah di Natal. Kita merenungkan bahwa Juru Selamat itu satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang maha baik. Baik Rahab dan juga kita. Jika Rahab punya iman itu, jika dia punya pikiran itu bahwa akan hancur Yeriko, dan dia minta untuk diselamatkan dirinya dan semua keluarga besarnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Mari di Natal ini kita renungkan kembali. Di bulan-bulan Natal ini kita renungkan kembali bahwa bukan karena kita cantik, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih dibandingkan yang lain sehingga kita menerima anugerah itu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya yakin dan percaya Rahab menerima anugerah itu. Anugerah itulah yang memungkinkan Rahab membuka hati dan percaya. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh rakyat Yeriko. Sama seperti kita. Kita melihat apa yang tidak dilihat kebanyakan orang yang pernah dilahirkan di dalam dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap pegang keselamatan itu sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Jangan goyah. Apa yang kita putuskan adalah pilihan yang tepat Bapak Ibu. Apa yang membuat Rahab beda dengan orang lain, apa yang membuat kita beda dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini adalah ini Bapak Ibu terkasih, respon kita. Disinilah bedanya. Kita sama-sama mendengarkan bahwa ada Juru Selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Rahab dan juga yang lain mendengarkan kabar bahwa Allahnya Israel telah membelah laut dan mengeringkan laut. Tetapi kita melihat bahwa anugerah itu hanya ditangkap oleh Rahab, dan anugerah itu ditangkap oleh kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan, sungguh ajaib kasih Tuhan yang menyelamatkan kita sehingga kita hidup menikmati keselamatan itu, sukacita, pertolongan, dan apapun yang kita butuhkan itu Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu jemaat Tuhan, pada saat ini, hari ini Bapak Ibu, apapun juga keadaan kita, apapun juga penyakit kita, apapun juga persoalan yang kita hadapi, apapun juga yang dikatakan orang kepada kita, jangan pedulikan itu. Jangan mau itu menghambat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
responi, terima anugerah itu, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup mengangkat kita, yang sanggup menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Sebab itu respon kita adalah di tengah-tengah apapun juga kondisi kita. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi kondisi kita, dan itu tidak penting. Yang terpenting adalah berikanlah respon yang positif, berikanlah respon yang baik, yaitu terimalah anugerah dari Tuhan Yesus, karena anugerah itu yang akan menolong, menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan kita Bapak Ibu. Respon kitalah yang terpenting, dan yang iman percaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu, jangan mau diracuni oleh kuasa kegelapan, jangan mau dihambat oleh persoalan yang kita hadapi, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang mampu menolong kita. Tuhan tolong Bapak Ibu terkasih, apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada statement yang mengatakan begini, pengenalan akan Tuhan menghasilkan kepercayaan, menggerakkan iman yang tahan uji. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, harusnya, idealnya yang dialami oleh Rahab adalah sama seperti yang lain. Mereka tahu mereka itu nggak kuat, mereka nggak mampu, tetapi kita melihat justru di dalam ketidakmampuan itu justru mereka melawan Sang Maha Penguasa alam semesta ini. Itu adalah respon yang keliru, tapi respon Rahab itu yang paling betul. Dia sadar siapa dia. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah terluput dari kejaran orang Israel terhadap orang Yeriko. Dan di tengah-tengah ketidakmampuan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, Rahab mengambil keputusan, lebih baik berserah, lebih baik percaya kepada Tuhan. Dan walaupun Rahab hanya mendengar Tuhan hanya sedikit saja, tetapi itu perkara yang sedikit itu mengenai Tuhan, dia pegang teguh, dan itu membuat dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya dia itu tidak tergoyahkan. Dia tidak mau tahu dengan orang lain. Yang dia tahu, dia mau selamat bersama dengan keluarga besarnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang kita hadapi? Apa yang kita hadapi saat ini? Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus, bukan daripada yang lain. Percuma kita mengeluh, percuma kita lari dari Tuhan, percuma kita lari dari kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Yang harus kita responi adalah di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah mungkin kekurangan kita, harusnya kita merespon, Allahku, Allahku, Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, hanya Yesus yang mampu menolong aku. Kiranya itu yang menjadi respon kita Bapak Ibu. Saya akan akhiri ini dengan satu kesaksian dari seorang ibu. Ada seorang ibu yang mengalami sakit ginjal, dan dia sudah, ini merupakan tahun yang ke-8 dia mengalami sakit ginjal ini Bapak Ibu. Dan semakin lama ginjalnya tidak semakin membaik, tetapi itu merantak ke bagian tubuh yang lain. Ibu ini seringkali mengalami gangguan tidak bisa tidur. Terkadang kalau dia cerita, pernah sampai 3 malam dia tidak bisa tidur sama sekali. Oleh karena kakinya sudah bengkak dan tulang-tulangnya sudah keropos, oleh karena obat-obat yang dia minum itu menghantam tulang-tulangnya. Dan kondisi terakhir, dia hanya mampu berdiri 2 menit. Lebih dari 2 menit, maka kakinya itu akan terasa sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk. Bukan hanya itu, seringkali juga mengalami gangguan makan, oleh karena obat-obat yang diminum adalah obat yang sangat keras. Obat itu ketika diminum, maka efeknya sangat cepat,
dan sangat besar efeknya. Dia akan mual-mual, dia akan pusing dan tidak bisa makan, Bapak Ibu. Dan sebenarnya dokternya bahkan mereka bingung untuk menangani ibu ini. Mereka pusing, mereka geleng-geleng kepala. Karena jika ditangani yang satu, itu akan menghantam kepada yang lain, akan berlawanan, Bapak Ibu. Dokternya aja pusing. Tetapi luar biasa ibu ini, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, dia masih tetap berusaha memasak masakan untuk anak dan suaminya. Dia masih tetap membantu untuk menjemur pakaian, mencuci pakaian walaupun itu pakai mesin cuci. Dia masih sempat seperti mama-mama normal yang lain menyiapkan, menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Terkadang dia harus duduk, harus membawa kursi roda dan memegang siku-siku pintu dan apapun yang dia pegang untuk menyelesaikan semua itu. Bapak Ibu terkasih, secara manusia ini tidak mungkin. Bahkan dokternya kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana. Justru kadang-kadang dokter itu dikuatkan oleh ibu ini. Saya cuma katakan kepada dia, hidupmu itu cuma anugerah, itu adalah mujizat. Dia sendiri juga menyadari bahwa dia ada sampai detik ini hanya karena kemurahan Tuhan. Secara manusia tidak mungkin, Bapak Ibu. Dan teman-temannya dia yang sebenarnya tingkat keparahannya di bawah daripada ibu ini, itu sudah mati satu persatu, sudah meninggal satu persatu, Bapak Ibu. Tapi ibu ini tetap bertahan. Apa yang membuat dia bertahan, Bapak Ibu, adalah hubungannya yang dekat dengan Tuhan, pengenalannya yang begitu dekat kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat dia mampu, Bapak Ibu. Karena dikatakan hubungan yang baik dengan Allah akan terlihat dari bagaimana dia dalam hidup ini bertahan, bagaimana dia doa-doanya, seberapa kuat, seberapa banyak doa-doanya. Hubungan dengan Allah itu akan terlihat dari seberapa kita banyak berdoa dengan kualitas, bukan yang main-main. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengapa ibu ini bisa bertahan sampai sekarang? Karena dia merespon yang baik. Responnya apa? Tuhanku ajaib dan heran. Aku hidup bukan dari kekuatanku, tapi aku hidup karena anugerah Tuhan. Dan ibu ini berdoa, Tuhan, sampai anak-anakku lebih besar lagi, supaya lebih bisa mandiri lagi, berikan aku kekuatan, berikan aku hidup ya Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu baik. Dia tahu kedalaman hati kita, dia tahu jeritan hati kita. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Kita hidup ini, kita mampu ini, bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari yuk di bulan-bulan Natal ini kita pejamkan mata kita, kita renungkan kembali bahwa hidup kita ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, awali hari ini dengan satu komitmen yang baru. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Apapun juga yang aku hadapi, yang akan terjadi, saya percaya. Saya serahkan hidupku di dalam tangan-Mu, di dalam tangan yang ajaib, yang kuat dan perkasa itu. Bersama dengan Yesus, hamba hadapi hidup ini sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang yang Tuhan percayakan kepada hamba. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kami diberikan kesempatan bersekutu dengan Tuhan dan juga saudara-saudara kami, ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh ada
Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Maka kami yakin juga hari ini, esok, dan sampai seterusnya, anugerah yang sama, bahkan lebih, Tuhan akan sertakan kepada kami. Sampai pada akhirnya kami ada dalam dunia ini bersama Yesus, kami boleh jalani. Sebab itu hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan, mereka yang di dalam perkara yang sulit, mereka yang mengalami problema hidup, mereka yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, pergumulan apapun itu ya Tuhan, usaha pekerjaan mereka, anak-anak yang butuh biaya, apapun itu Tuhan. Mungkin juga ada yang di dalam kegalauan, ada dalam ketakutan, oleh karena ada tanggung jawab yang besar yang mereka belum selesaikan, seperti membayar hutang dan lain sebagainya. Bapa, kami mau meresponi firman-Mu pada pagi hari ini, sama seperti Rahab ya Tuhan. Kami mau percaya, kami mau beriman, kami mau memegang bahwa Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, yang mampu menolong kami apapun juga Tuhan persoalan yang dihadapi sidang jemaat-Mu, Tuhan akan mampukan untuk menghadapinya. Biarlah lewat semua yang terjadi itu Tuhan akan membawa kami semakin mengenal Allah kami di dalam Kristus Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang sanggup menolong kami. Sebab itu Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh diberkati, mereka boleh dikuatkan ya Tuhan. Dan biarlah lewat perkara-perkara yang kami hadapi bersama dengan Tuhan, kami semakin sayang dan semakin cinta kepada Engkau, dan terus akan mengiring Tuhan sampai kapanpun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa-doa kami di dalam tangan Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum keluar dari mulut kami, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Sebab tangan Tuhan, tangan yang mampu menjangkau kami dimanapun kami berada, Allah terlalu sanggup untuk memberkati, memulihkan, dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup doa pagi ini dengan ucapan syukur, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera Bapa akan dilimpahkan kepada kami. Bahkan penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus akan melimpah buat hidup kami sepanjang hari ini, hari esok, bahkan sampai Maranatha. Engkau pasti datang menjemput saleh-salehmu. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.